Wah, terima kasih Pak Paul atas kesempatannya nih. Sebelumnya Shalom, Rahayu, buka, jus, kubrak, ulala Ulala bebe. bebe. Salam jam 15 miliar, salam private jet, salam jilak, lakau. Waduh, Pak Paul, ini mungkin saya singkat aja ya, saya juga sekalian ingin bertanya juga nih, mumpung masih di awal nih ya, ke Pak Paul dan juga teman-teman yang udah di sini. Nah, kita kan udah tahu ya, seperti yang kita udah berapa kali tegaskan, bahwa kalau bukan gara-gara Pak Paul dan para Kristu bergubrak-gubrak, kan udah bisa dibilang kayak Pak Robert Mawengkang dan Pak Paul bilang kan ya, bisa-bisa kita terima berita bahwa Pak Muhammad KC ini udah kena Sakit COVID. Ya, terus 1 hari kemudian ditanam di bumi, udah kan selesai kan, nggak ada visum, nggak ada apa-apa kan, nggak ada apa namanya, ya. Nah terus belum lagi kemarin kita kan dengar ya di press conference-nya Bapak Abi Saifuddin Ibrahim juga ada detail-detail yang mencekam juga ya Pak ya, katanya ada ditawarkan minuman segala yang diduga ya ada racunnya dan sebagainya. Nah yang saya mau tanya pendapat Pak Paul dan teman-teman, sebenarnya apakah udah ada kepastian ya bahwa Pak Muhammad KC ini sudah terjamin keselamatannya untuk kedepannya gitu? Soalnya Bapak kan bilang ya bahwa figur-figur kayak Habib Rizik, Munarman, apa kan katanya dipindah ke Cipinang ya? Tapi kan yang Bukan, Maman, yang dipindah ke Cipinang itu yang Maman itu kemarin, yang Panglima. Oh gitu. Panglima FPI dipindah ke Cipinang. Berarti yang ya di tempat kan masih ada. Nah itu pertanyaannya ya, itu pertanyaannya justru itu makanya saya bilang Bang Napi rasa Kapolri ini. Jadi yang pegang rutan ini sebenarnya para napi ini ya atau Kapolri. Siapa yang berkuasa di rutan ini pertanyaannya kan? Mengapa para napi yang sudah ini bisa ada di dalam situ? Kumpul semua. Nih. Nah, itu yang masih pertanyaan ya Pak ya. Dan entah siapa lagi yang ada di situ. Nah, dan satu lagi, seperti yang kita tahu, kalau misalnya upaya mengeliminasi seseorang itu ya, seperti yang kita tahu itu, sekali gagal, kan bisa-bisa akan ada gelombang lagi kan kalau Pak Muhammad KC masih ada di situ gitu. Bukannya saya berpraduga atau mau berspekulasi atau apa ya, tapi kan kita tahu di cerita-cerita fiksi aja ya, kalau misalnya antagonisnya kirim 1 ninja nih buat bunuh jagoannya, terus 1 ninjanya gagal dikalahin. Nanti gak lama gitu kan jagoannya ketemu lagi 2, 3, atau 4 ninja yang nyerang lagi gitu kan. Nah benar gak Pak? Nah kan ngeri juga nih gitu maksudnya. Untuk apa ada perkembangan lagi tuh Pak yang perlindungan dari LPSK segala macam dan sebagainya. Ya mungkin itu aja sih Pak yang saya mau tanyakan dan sampaikan. Semoga bisa ada tanggapan dari Pak Paul dan teman-teman di sini. Tuhan Yesus memberkati Pak Paul dan teman-teman. Ya, terima kasih. Luar biasa. Jangan lupa subscribe channel Susu Kuda. Kalau enggak nanti jadi kodok di bawah panci. Iya, vitamin. Tapi memang gini ya, mau dimanapun sebenarnya bisa bahaya karena itu kan jejaring ya kan. Mau di mana? Oh, taruh di ini. Dulu Ahok aja udah nyaris dibunuh ya di Kelapa Dua di ruko Makobrimob itu kan, di ruko rutan. Di rutan Makobrimob itu Ahok juga mau dibunuh, itu kan sengaja gegeran itu, kerusuhan di Makobrimob itu kan memang targetnya Ahok. Tapi waktu itu Brimob sudah siaga, sudah ngerti, sudah antisipasi akan terjadi itu, ya kan? Yang ada yang mati itu kan, sampai anggota Polwan yang mati itu kan, yang dihajar, dijotosin, nggak mati ya, remuk ya, rahangnya ya, kasihan ya. Itu memang udah diniatin mau bunuh Ahok, ya. Di rutan Makobrimob itu memang targetnya Ahok. Itu bukan spontan itu memang sengaja itu memang sengaja untuk bikin rusuh sampai bisa masuk selnya Ahok pasti dibunuh. Memang tujuannya untuk bunuh Ahok. Ya, orang Islam ini memang gila ya. Kadang-kadang orang-orang Islam ini ya memang halal darahnya para penghujat ini ya, para penghujat Islam. ya, tapi ya bersyukurlah Eropa ini adalah negara merdeka ya. Orang Islamnya aja kesini ngemis minta perlindungan. Ya, orang-orang Islamnya ke sini datang ngemis perlindungan dan sekolah di sini kan, orang-orang Islamnya kan. Nah, itulah. Tapi itu aja masih mau bikin rusuh ya. Memang ini di mana-mana ya, nggak heran banyak yang meninggalkan Islam. Ya kan, karena di mana-mana bikin rusuh orang-orang ini. Dan kalau dibilang, oh ini orang Eropa banyak yang jadi Kristen, salah, jadi Islam, salah. Nggak ada orang Eropa mau jadi Islam. Kecuali petualang-petualang atau dia politisi yang pengen mengambil suaranya Islam ya kan. Orang-orang dari Timur Tengah ini, tapi nggak ada. Tapi intinya adalah apakah Muhammad KC ini aman? Nggak akan pernah aman.
Tetapi dengan kita buka, pokoknya apapun yang terjadi dengan KC, kita sudah tahu ya bahwa itu atas nama Islam, ya. Kita sudah tahu si Jenderal Napi inilah, ya, si Jenderal Napi inilah pokoknya yang sudah melakukan pengancaman dan sebagainya macam. Ya, apapun. Dan MUI merestuinya. Nah, itulah wajah Islam. Ya, MUI itulah wajah Islam. Kalau Anda tidak setuju dengan MUI, harusnya ya NU segala macam Kementerian Agama bubarin. Kalau Anda nggak mau membubarkan, berarti Anda setuju, ya kan? Anda setuju dengan Islam, dengan MUI ini. Ya kan, kemarin kan sudah saya tunjukkan betapa dukungan MUI terhadap Napoleon sebagai pahlawan bangsa Indonesia yang membela, ya kan, bangsa Indonesia dari dicorengnya agama Islam di Indonesia. Ya, Napoleon Bonaparte, dan itu akan menjadi masuk dalam buku sejarah 5 tahun ke depan. Setelah 2024 Napoleon Bonaparte akan menjadi pahlawan nasional. Nah, kedua, ya, bagaimana cara mengamankannya? Nggak bisa aman. Cara mengamannya kita teriak. Nah, kalau sudah mau dibunuh di dalam gimana? Ya sudah resikonya, ya kan? Orang kalau sudah masuk penjara, penjara itu adalah sebuah dunia yang berbeda, ya. Penjara ada sebuah dunia yang berbeda. Di dalamnya ada sistem perekonomian, sistem sosial, ada kastanya sendiri, itu adalah dunia yang berbeda, benar-benar berbeda masuk penjara itu. Ya. Bahkan kepala rutan pun tidak berkuasa di dalam situ. Kepalanya ya, kepala lapas itu nggak berkuasa. Yang berkuasa siapa? Ya orang kuatnya di situ siapa? Ya kan? Itulah yang berkuasa. Nah, kemarin ada ustadz yang baru keluar dari penjara karena melecehkan NU kan, si Gus Nur nantangin saya. Ya, saya jawab ya tantanganmu Pak Ustadz itu ya. Nah, saya setel dulu tantangannya ya. Oh ya Pak Paul, ya. Yang Irjen, satu lagi dikit lagi, kalau yang Irjen Napoleon ini mungkin bisa aja dia melakukan ini dan nulis surat terbuka dengan diksi dan nada seperti itu. Bisa ada yang bilang juga ya mungkin dia mau kayak gimana ya, kayak dalam tanda kutip hijrah gitu kali ya, ganti karir dari seragam polisi ke seragam yang warnanya putih-putih kayak gambar Pak Paul kemarin itu. Jadi kayak artis-artis yang hijrah gitu. Bisa juga ya kayak gitu ya. Iya, memang hijrah kan gini, hijrah itu kan tadi membuat orang jadi radikal, ya kan? Jadi nakal menjadi radikal kan, tadi Pak Ken Setiawan itu kan. Hijrah itu adalah dari nakal menjadi radikal. Nah, kemarin Pak Ken Setiawan udah bilang. Jadi ya itu memang sudah jelas, daripada dia tercoreng-moreng begitu, mendingan dia membela Islam. Tujuannya begitu. Tapi itu justru itu sangat ini ya, di dalam kehidupan manusia modern itu orang akan mencibir. Hari ini sudah ada satu lagi berita tentang Muhammad KC dianiaya di dalam penjara dalam bahasa Inggris. Nah, teman-teman yang di Amerika dan di Australia, tolong bantu ke wartawan-wartawan lokal tentang penganiayaan Muhammad KC ini yang ada di dalam penjara. Ya, wah dunia itu benar-benar sudah tidak suka sama Islam. Ya, pokoknya di mana ada Islam di situ bikin ribut. Mana ada sih negara Islam yang nggak ribut? Mana ada sih negara Islam yang damai? Damai kalau kalian diam saja. Makanya saya bingung sama Gilbert ya. Saya bingung, sudah damai kok, damai gundulmu peang. Saya bingung sama orang-orang yang bilang Islam, siapa saja dia masuk kemari. Ini kita negara damai, damai gundulmu peang. Kalau kamu diam-diam saja ya damai. Kalau kitanya teriak ya nggak damai. Nah, makanya orang Islam kan sudah memframing untuk nakut-nakutin kita. Bersyukur channel kita ini berbeda dengan channel yang lain ya. Hampir semua yang tampil di channel kita ini menampakkan wajahnya, nampaknya sudah kehilangan ketakutannya. Dan saya bersyukur teman-teman semua urat takutnya sudah mulai putus. Ya, sudah satu persatu urat takutnya putus. Beda dengan orang-orang Islam. Urat takutnya urat takutnya nggak putus, urat malunya yang putus.